dilihat dari harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar, yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia. Istilah sila juga sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab sopan santun, akhlak, dan moral. Istilah Pancasila menurut Profesor Darji Darmodihardjo SH telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma dalam karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5. Dari bahasa Sanskerta mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama yang meliputi tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh berjiwa dengki, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Selain itu, dalam kitab Sutasoma juga terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Eka Tanhana Dharma Mangrua yang mengandung arti meskipun agama itu kelihatannya berbeda bentuk atau sifatnya, namun pada hakikatnya satu juga, yang kemudian menjadi moto negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam pidato yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di muka sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, sehingga sering timbul anggapan bahwa tanggal 1 Juni 1945 dipandang sebagai lahirnya Pancasila, bahwa pada tanggal tersebut adalah hari lahirnya istilah Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Dan dasar negara kita yang kita kenal dengan nama Pancasila diterima dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pancasila yang kita maksud adalah 5 dasar negara kita sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila juga mengemukakan 4 landasan, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang secara nyata dan objektif yang dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk. BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuan tersebut, maka dibentuklah beberapa panitia kerja, yaitu yang pertama panitia perumusan yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 3. Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cikro-Suyoto. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI telah melaksanakan 2 kali sidang, yaitu masa persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, sedangkan masa persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan, yaitu proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum berdirinya negara Republik Indonesia, walaupun sebenarnya pada waktu itu sebagai suatu negara dengan alasan adanya rakyatnya yaitu Indonesia, ada daerahnya yaitu tanah air Indonesia yang dulu dinamakan Hindia Belanda, ada kedaulatannya yaitu sejak diucapkannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ada pemerintahannya yaitu PPKI. Sidang PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang ini menghasilkan keputusan-keputusan, yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dua memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, ketiga menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama kata mukaddimah dirubah menjadi pembukaan, 2. Dalam suatu hukum dasar negara Indonesia menjadi dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, 3. Dengan berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, 4. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dirubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Alinea 2 pintu gerbang negara Indonesia menjadi pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua ini, PPKI telah menghasilkan berbagai keputusan, yaitu yang pertama pembagian departemen pemerintah yang berjumlah 12 departemen. 2. Tentang daerah provinsi Indonesia, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Dalam sidang ini, PPKI melakukan pembahasan tentang agenda Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Sedangkan sidang PPKI keempat dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini membahas tentang pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Sistem adalah apabila di dalamnya terdapat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bekerja sama, dan saling berkaitan satu sama lain, dan beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan apa itu filsafat? Nah, filsafat ini adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berada jauh dari realitas kehidupan manusia yang kurang nyata, ilmu pengetahuan yang digeluti oleh orang-orang yang berkemampuan tinggi, dan ilmu pengetahuan yang beku yang tidak menaruh perhatian pada liku-liku kehidupan manusia di dalam masyarakat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berasal dari kata kerja filosofien yang berarti mencintai kebijaksanaan. Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari kata idea yang dapat diartikan sebagai gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu, sedangkan kata idea itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Pengertian ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang politik, bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Hak asasi manusia menurut pasal 28A yaitu setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut pasal 28B yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan menurut pasal 28E yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.